disiapkan. Anto, Miss. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Baik, sebelum kita lanjut untuk belajar, kita absensi dulu ya. Anto, Hadir, Miss. Aida, hadir Miss. Nurul, present. Walid, Hadir. alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya, Miss. Nah, sebelum belajar ke materi yang selanjutnya, Miss mau nanya dulu nih, kalian punya idola nggak sih? Punya, Punya, Miss. Punya? Rasulullah. Ya, lulus ya. Itu pasti. Tapi ada nggak sih kayak misalnya artis atau atlet atau penyanyi? Siapa yang punya? Angkat tangan. Punya, Miss. Coba Anda siapa? Ariel Tatum. Yang cantik itu ya. Iya, Miss. Yang lain? Punya, Miss. Coba Walid siapa? Idolanya dari Korea, Miss. Siapa namanya? CN Blue. Oh. Yang ceweknya ada yang punya idola? Idol? Coba Nurul. Siapa? Dari Jepang. Haji Yuki. Oh, aku nggak tahu. Temannya Naruto itu ya. Baik, sebelum itu kenapa Miss tanyain tentang idola? Karena di sini kita akan membahas tentang idola kita, gitu. Masing-masing idolanya ya. Jadi sebelum itu Miss akan perkenalkan materinya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya. Di sini kita akan belajar tentang descriptive text. Ada yang tahu descriptive text? Iya. Nggak Tahu, tahu, Miss. Nah, kalau ini tahu nggak? Siapa? Mantan, Miss. Maudy Ayunda ya. Nah, apa sih hubungannya idola dengan descriptive text? Nah, di sini nanti dijelaskan. Descriptive text is a kind of text with a purpose to give information. The content of this kind of text is description of particular things, animals, person, or others. Jadi ini tuh macam teks yang tujuannya untuk menginformasikan sesuatu, kayak misalnya orang, terus hewan, terus suatu hal kayak gitu ya, atau yang lainnya. Lalu di sini social function, fungsinya tuh untuk apa sih gitu kan? Descriptive text itu to describe a particular person, place, or thing. Nah, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat, atau things. Apa things? Benda. Nah, gimana sih cara membuat descriptive text itu? Ya, caranya itu kita sebelum membuat teksnya kita harus tahu nih generic structure-nya. Ada apa aja? Ada identification dan description. Identification itu mengidentifikasi hal yang akan kita gambarkan. Misalkan tentang orang, tentang idola kita. Siapa nih idola kita? Misalnya kayak yang digambar tadi, Maudy Ayunda. Nah, Maudy Ayunda itu apa sih? Artis atau apa? Terus karakternya seperti apa? Kita bisa menjelaskan tentang tinggi badan, lalu warna kulit, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Maudy Ayunda itu. Terus ada juga description. Description itu, nah, describe of part, qualities, dan karakter. Nah, kalau karakter itu masuknya ke bagian description-nya itu. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Cukup, Miss. Jelas ya?
Jelas. Nah, language feature yang digunain di descriptive text itu, yang pertama itu focus on specific participant. Maksudnya itu, jadi kalau kita mau membuat descriptive text, misalnya tentang hewan apa nih? Misalnya kucing atau burung kayak gitu. Kalau misalkan tentang orang misalnya tentang idola kita nih, siapa, apakah dia tuh seorang pemain bola kalau misalkan cowok, atau misalnya seorang pemusik atau penyanyi kayak gitu. Jadi fokus, enggak misalnya dua orang, enggak, tapi satu orang fokusnya. Terus use of adjective, jadi pakai adjective. Kenapa? Karena kita menggambarkan misalnya sifat, terusnya yang lainnya gitu. Dan juga use of simple present tense, ya, menggunakan simple present tense. Nah, simple present tense itu kita pakainya verb satu. Ya, itu gampang banget. Jadi kita nggak usah pakai to be lagi kalau misalkan pakai simple present. Kalau misalkan pakai to be itu namanya simple present continuous tense. Nah, langsung aja kita, ini contohnya itu my idol, tentang Maudy Ayunda. Maudy Ayunda is an Indonesian actress. She is one of my favorite idols. Maudy was born in Jakarta on 19 December 1994. Her real name is Ayunda Faza Maudy. She is also a singer, songwriter, and an activist in education. She is 175 cm tall. She has black hair and also black eyes. Her skin is bright. She loves food. She likes French fries, sambal terasi, seafood, etc. She is beautiful and inspiring. Her voice is also wonderful. Many people like her and I idolize her. Gitu. Jadi ini contoh dari teks descriptive text. Nah, kita bisa identifikasi nih di sini. Dari Maudy Ayunda sampai education itu bisa kita sebut generic structure-nya itu identification. Nah, dari sini, dari she is sampai I idolize her, ini namanya description-nya. Nah, ini kita udah tahu nih generic structure-nya ya. Terus language feature-nya kita harus analyze juga, analisis generic structure-nya. Yang pertama, fokus pada satu orang. Ya, kita fokus pada Maudy Ayunda. Lalu kita pakai adjective. Nah, adjective mana? Ini ya. Beautiful. Terusnya black eyes, black hair, kayak gitu. Itu namanya adjective. Terus untuk simple present tense-nya yaitu likes. Ini pakainya verb satu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya itu Miss akan kasih kalian tugas untuk membuat descriptive text tentang idola kalian masing-masing. Jadi kalian bisa tulis tuh siapa idola kalian,
terus digambarkan orangnya seperti apa, kayak gitu. Kalian bisa menggambarkan tentang tubuhnya, tentang tinggi badannya, kayak gitu, tentang hobinya, seperti itu. Paham? Paham. Nah, sekarang waktunya kalian untuk membuat descriptive text-nya. Jadi Miss kasih waktu 5 menit. Oke, bahasa Indonesia. Boleh di bahasa Indonesia dulu, nanti ditranslate ke bahasa Inggris. Miss, Ya, Nurul? ingin bertanya, kenapa kalau kita mau nulis deskripsi itu harus pakai simple present, bukan sentence yang lain? Oke, nah bisa kita lihat ya di sini language feature itu bahasa yang digunakan untuk descriptive text. Jadi yang digunakan itu kita ada adjektifnya di dalamnya itu. Adjektif itu kata sifat. Nah, ada juga menggunakan simple present tense. Jadi memang sudah rumusan dari language feature di descriptive text-nya itu menggunakan present tense karena hanya menggambarkan seperti itu. Paham semua? Paham. Bagus. Lanjut ya mengerjakan tugasnya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Nyontek. Idola sendiri gimana? Kenapa Walid? Walid nyontek, Yo, Miss. Miss. Referensi Idola masing-masing ya. idolanya dari Jepang. Nah, bisa tuh bagaimana penggunaan bahasa Jepangnya. Maria deh minggu depan. Nama depannya Maria. Bukan mau beda. Ih, si Anton nyontek nih. Udah Miss tuh. Have you finished guys? Yes, Yes, Miss. Miss. Yes. Yes Miss. Yang udah boleh dibacakan Walid udah Miss. deskriptif text-nya. Udah nih.
Walid nih. Walid, silakan Walid. Maju ke Walid depan. maju. Maju ke Walid, depan. Walid. Maju. Boleh maju ke depan. Gini aja Miss. Itu aja Lid. Maju, maju. Depan. Ore Wali. Itu tuh Lid. Ini ya Miss. Iya. My idol is Pia Palen. Wow. Tadi saya menulis deskripsi tentang Pia Palen. Ya. Jadi Pia Palen is a multi-talent singer because she can sing all genre. Besides dangdut, she can sing pop, hip hop, and classic. Pia Palen is a very popular of koplo queen. She always performs dangdut koplo with rap music. Her hit single is Sayang. Is very known well among in Indonesian or around the world. Ingat Miss? Bisa nyanyiin nggak lagunya Walid? Enggak Miss. Bisa. Miss. Jangan Miss. Sayang. Nanti Sayang. aja Miss. Besok. Ya pokoknya yang lagunya Sayang itu Miss. Ya, saya sangat menyukai Pia Palen. Oke. Give applause guys. Good. Others yang lainnya? Belum selesai nih. Belum. Yang udah boleh dikumpulkan ke sini ya. Oh, itu kok. Nanti bisa dinilai. Nurul udah? Udah. Boleh dikumpulkan. Nah, setelah Miss cek ternyata kalian bagus dalam penggunaan language feature-nya, dan juga mungkin ada beberapa kalimat aja yang kurang tepat. Nanti kita bisa perbaiki itu. Baik anak-anak, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan descriptive text adalah teks yang menggambarkan atau mengidentifikasi, bisa berupa orang, benda, atau tempat favorit kalian juga, atau juga tentang hewan. Jadi kita bisa tuh menggambarkan bagaimana misalnya orang, bagaimana orang tersebut, terus kalau misalkan tempat, bagaimana tempat itu, lokasinya di mana, kayak gitu. Atau tentang hewan, kita bisa mendeskripsikan, misalnya kucing itu mempunyai kaki 4, bulu yang lebat, misalnya seperti itu. Nah, untuk itu Miss akan memberikan tugas untuk di rumah, karena kita sudah mempelajari dan tadi sudah membuat contoh descriptive text tentang orang atau idol. Kalian bisa harus bisa mengidentifikasi atau menganalisis mana aja nih adjektif teksnya, adjektifnya, mana aja simple presentnya. Lalu kalau kalian mempunyai tempat favorit, kalian bisa tulis juga. Gitu. Paham semuanya? Oh, Paham. Paham. Ada pertanyaan? Cukup nih. Cukup. Untuk agar kalian lebih paham lagi, mungkin ada
salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan semuanya agar bisa dimengerti sama yang lainnya. Aida, boleh Aida? Kesimpulan dari hari ini kita belajar yaitu mengenai descriptive text. Jadi descriptive text itu menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu, seseorang ataupun tempat yang kita sukai. Contohnya seperti yang tadi Misa udah jelasin, yaitu My Idol tentang Maudy Ayunda. Tetapi untuk masalah idol di sini kita memiliki idolnya masing-masing. Jadi di descriptive text juga ada generic structure-nya, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua itu description. Jadi di identification itu ada kayak mengenai nama ataupun dia itu siapa. Terus jadi kalau di description itu yang kedua kayak tentang mendescribe partnya, qualitiesnya ataupun karakter dari orang tersebut. Bagus. Ada yang ingin menambahkan bagaimana language feature yang digunakan di descriptive text? Walid? Untuk language feature-nya itu kita fokus kepada spesifik partisipannya. Kemudian ada dengan menggunakan adjektif atau kata sifat. Dan juga kita biasanya selalu menggunakan simple present tense dalam sebuah descriptive text. Ya. Good. Kalian excellent semua. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.